Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan bertemu dalam pelajaran matematika. Kali ini kita melanjutkan yang kemarin ya. Masih bicara tentang bangun ruang sisi datar. Kita akan membahas tentang prisma dan limas. Prisma itu apa sih gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, ada 3 gambar yang Ibu sajikan. Yang pertama adalah prisma A, B, C, D, E, F gitu ya. Berarti prisma yang pertama adalah sebuah prisma yang memiliki alas. Nah, kalian bisa lihat ya. Prisma yang kedua kita bisa lihat adalah sebuah prisma yang memiliki alas ya seperti itu. Dan prisma yang ketiga yaitu prisma yang memiliki alas, kalian bisa lihat ya. Berarti dapat kita simpulkan, lihat ya. Di gambar yang pertama ini alas dan atasnya Ibu arsir. Gambar kedua juga sama, gambar ketiga juga sama. Dapat kita simpulkan bahwa prisma itu adalah bangun ruang yang memiliki sisi alas dan sisi atas yang sama. Di gambar pertama ya, dia memiliki alas segitiga dan atasnya juga segitiga. Di gambar yang kedua dia memiliki alas segi 4 dan atas segi 4. Di gambar yang ketiga dia memiliki sisi alas segi 5 dan sisi atas juga segi 5. Oke ya. Nah, untuk prisma kita bicara segitiga, segi 4, segi 5 dan segi yang lainnya. Untuk segi 4 kita sudah ada prisma istimewa yaitu balok dan kubus gitu ya. Kalau balok atau kubus pasti merupakan prisma. Tapi kalau prisma segi 4 belum tentu merupakan sebuah kubus atau balok. Kenapa? Karena segi 4 itu tidak hanya datang dari persegi atau persegi panjang, tapi segi 4 juga nanti mungkin datang dari sebuah layang-layang, belah ketupat, trapesium ya, seperti itu ya, atau jajar genjang. Oke, sekarang kita lihat ada 3 buah prisma. Yang pertama prisma segitiga, yang kedua prisma segi 4, yang ketiga prisma segi 5 ya. Untuk mencari luas permukaan prisma itu rumusnya adalah berarti luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut. Luas selimutnya yang mana? Ya ini yang menghubungkan antara sisi alas dengan sisi atas. Ada berapa? Kalau untuk yang segitiga berarti ada 3. A, B, E, D. Yang pertama ya, yang sebagai selimutnya atau sisi tegaknya. Berikutnya B, E, F, C yang sebelah kanan bisa kita lihat. Dan yang terakhir adalah A, C, F, D ya. Ada 3 kalau untuk sebuah segitiga yang menjadi selimut atau sisi tegaknya ada 3. Kalau untuk sebuah prisma segi 4 yang menjadi sisi tegak atau selimutnya itu ada 4 bidang gitu ya. Ada K, L, P, O yang di depan, ada LMQP yang di kanan, ada MNRQ yang di belakang, atau ada KNRO yang di sebelah kiri ya. Ini prisma segi 5. Kalau prisma segi 5 berarti sisi tegaknya ada berapa? Kalau segitiga sisi tegaknya ada 3, kalau segi 4 sisi tegaknya ada 4. Berarti kalau segi 5 sisi tegaknya ada, iya benar, ada 5 ya. Ya, sementara dari A ke B namanya rusuk-rusuknya, dari A ke B, dari B ke C, dari C ke A itu namanya rusuk-rusuknya. Ya, rusuk tegaknya itu dari A ke D yang menghubungkan atas dan bawah namanya rusuk tegak. Itu untuk luas permukaan prisma, luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut. Luas selimutnya itu atau luas sisi tegaknya itu datangnya dari keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Oke? Untuk volume prisma itu sendiri, cara mencarinya adalah luas alas dikali dengan tinggi prisma ya, yang dimaksud. Nanti berikutnya akan Ibu sajikan contoh soalnya. Oke, contoh soalnya yang pertama, diketahui sebuah prisma segitiga ya, diketahui sebuah prisma segitiga dengan ukuran dari A ke C 12, dari C ke B 5, dan tinggi prismanya itu adalah 10. Kamu diminta untuk mencari luas dan volume dari prisma ini atau bangun tersebut ya. Berarti yang kita ketahui apa nih? Yang diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya 5 cm dan 12 cm ya, seperti ini gambarnya. Dan tinggi prismanya 10 cm seperti ini. Yang ditanya adalah luas dan volume prismanya. Oke, kita coba mencari luas prisma. Luas prisma adalah 2 kali luas alas, karena alas dan atasnya tadi sisi alas dan sisi atas sama, maka kita cukup dikali 2 aja. Cari salah satunya dikali 2 ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke ya. Kita cari dulu nih keliling alas. Keliling alas karena alasnya berbentuk segitiga, ya kan? Berarti sama aja kita mencari luas mencari keliling segitiga.
Oke, kita sudah tahu segitiganya adalah berbentuk siku-siku. Kok tahu Bu berbentuk siku-siku? Ada lambang ini ya. Lambang ini dia melambangkan adalah segitiga siku-siku. Di C ini dia siku-sikunya. Oke, dengan ukuran dari C ke B5, dari C ke A 12. Nah, untuk mencari keliling berarti kita harus mengetahui jumlah dari semua sisi segitiga tersebut. Ternyata karena ini segitiga siku-siku, berlakulah yang kemarin kita pelajari, apa? Hukum Pitagoras atau teorema Pitagoras. Yang kita cari adalah AB. AB itu ada di hadapan sudut siku-siku, berarti AB adalah sisi miring atau hipotenusa. Untuk mencari sisi miring berarti kita jumlahkan. Berarti mencari AB sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 169 atau 13 cm ya. Itu untuk apanya? Untuk panjang sisi dari A ke B. Berarti kalau mau mencari keliling dari segitiga tersebut ya berarti kita jumlahkan. Berapa aja ukuran segitiganya? Ada 12, ada 5, dan yang kita cari tadi adalah 13. Kita jumlahkan 12 tambah 5 tambah 13 sama dengan 30 cm. Ini untuk apa? Untuk keliling segitiga. Segitiga alasnya ya. Oke. Luas prisma itu sama dengan 2 kali luas segitiga, alasnya segitiga ya, kan 2 kali luas alas ditambah keliling segitiga dikali tinggi. Luas segitiga rumusnya kamu tahu kan, berarti kalau bentuk segitiga seperti ini maka luasnya adalah 5 dikali 12 dibagi 2. Ini bisa disederhanakan ya, 12 dengan 2 hasilnya 6. Nih bisa masuk ke sini ya, berarti 2 kali 5 kali 12 dibagi 2 ditambah keliling segitiga yang tadi kita sudah cari 30 cm dikali dengan tinggi prismanya adalah 10. Oke, ini hasilnya 30, 2 kali 30 ditambah 30 kali 10 sama dengan 300. Berarti 2 kali 30, 60 tambah 300 sama dengan, oke ya, kalian bisa cari. Sementara untuk volume prismanya, luas alas dikali dengan tinggi prisma. Alasnya berbentuk segitiga, berarti luas segitiga dikali dengan tinggi prisma. Luas segitiga tadi kita cari dari yang sebelah sini. 5 kali 12 dibagi 2 dikali 10. 5 kali 12 bagi 2 hasilnya 30. 30 kali 10 sama dengan, nah ini kalian mudah untuk mencarinya. Oke, itu untuk sebuah prisma. Yang ibu kasih contoh adalah sebuah prisma segitiga ya. Nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan kita perbincangkan di grup pembelajaran kita. Oke, berlanjut kita ke limas ya. Kalau tadi pada sebuah prisma itu ada sisi alas dan sisi atas yang bentuknya sama. Kalau pada sebuah limas nih, kalian lihat. Ini yang pertama, gambar pertama yang ibu gambarkan adalah sebuah limas segitiga. Ada alas berbentuk segitiga A, B, C. Sementara dari sisi dari sudut B, dari sudut C, dan dari sudut A kita tarik garis ke atas. Mereka bertemu di atas, maka ketemu dengan titik D. Ini adalah contoh sebuah prisma ya. Atau yang berikutnya, ibu gambar adalah sebuah segi 4 KLMN ya. Dari titik K, dari titik L, dari titik M, dan dari titik N, ibu tarik garis ke atas. Mereka saling bertemu di suatu titik, yaitu di titik P. Maka jadilah ini sebuah limas segi 4 ya. Nah, ibu terangkan dulu dari K ke L, dari L ke M, dari M ke N, dari N ke K, itu namanya rusuk alas karena posisi dia ada di bawah. Ya, sementara P adalah puncak limasnya. Dari P ke O, nih Bu Indah tarik garis ke bawah ya, dimana antara O dengan bidang alasnya, dengan sisi alasnya itu adalah memiliki sudut siku-siku ya. Dari P ke O namanya tinggi limas. Sementara dari P ke Q, nih kalau kita tarik dari P ke Q, Q ini berada di Q ini tegak lurus terhadap garis LM, maka itu merupakan tinggi dari rusuk tegak. Tinggi dari sisi tegak, bukan rusuk ya, tapi tinggi dari sisi tegak ya. Sama seperti tadi, kalau pada sebuah limas segitiga berarti dia memiliki sisi tegaknya yaitu 3. Kalau pada segi 4 berarti dia memiliki 4 sisi tegaknya ya. Yang kalau pada sebuah prisma tadi ya, kita lihat ya. Kalau pada sebuah prisma semua sisi tegaknya ini ya, sisi tegaknya ini ukurannya atau bentuknya adalah sebuah persegi panjang ya. Sisi tegaknya kalau pada sebuah prisma bentuknya adalah persegi panjang ya.
Kamu jangan lihat dari gambar, karena gambar ini kan hanya imajinasi supaya bendanya terlihat ya. Karena kenyataannya dari A, B, G, F ini bentuknya persegi panjang. Kalau kamu lihat langsung, contohnya ini kayak bungkus kardus Hello Panda ya, segi 6 ya, seperti itu. Atau bungkus-bungkus makanan, kardus-kardus sisa-sisa makanan, nah, seperti ini ada. Kamu lihat dari sisi-sisinya ya, yang merupakan yang penghubung antara sisi alas dengan sisi atas, ini bentuknya adalah persegi panjang. Sementara kalau pada sebuah limas yang menghubungkan antara sisi alas dengan puncaknya itu adalah bangun segitiga ya, bangun segitiga. Oke, ini ada 4 bangun segitiga, ada 4 ya, seperti itu. Nah, sementara segitiga KLP yang di depan, segitiga LMP yang di samping kanan, segitiga MNP yang di belakang, segitiga NKP yang di sebelah kiri nih. Dia kelihatannya kecil ya, padahal dia gambarnya tetap sebuah segitiga aslinya ya, realnya. Itu adalah sisi tegaknya ya. Oke ya, sudah paham dengan unsur-unsurnya. Kita sekarang bicara tentang luas permukaan limasnya. Luas permukaan limas berarti luas alas ditambah dengan luas sisi tegaknya. Tergantung nanti, kalau alasnya segitiga berarti ya kita cari 3 buah segitiga. Kalau 5 segi 4 berarti kita cari 4 buah luas dari segitiga dan seterusnya. Sementara untuk volume limasnya, rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi limas ya. Seperti itu. Oke, biar lebih real dan lebih memahami, kita coba dengan contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, memang cuma 1 ya, tapi agak lumayan banyak nih langkahnya. Ada sebuah limas segi 4, diketahui alas limas berbentuk persegi ya, alasnya berbentuk persegi dengan ukuran dari T ke E ya, dengan ukuran dari T ke E. T ke E berarti apa tadi? Sudah kita bahas. Tinggi dari sisi tegak dari T ke E sama dengan 5, dan panjang dari A ke B atau ukuran persegi alasnya adalah 6 cm. Hitunglah luas dan volume limas tersebut. Oke. Alas limasnya berbentuk persegi, berarti luas alasnya kita cari luas persegi, ukurannya tadi 6. Berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Keep. Ya, kita simpan. Nah, sementara kita mau mencari, karena ini kebetulan adalah sebuah persegi, berarti segitiga yang menjadi sisi tegaknya itu ukurannya sama ya, karena dia punya ini 6, ini 6, ini 6, ini 6. Sekarang kita lihat. Oke, kita ambil salah satu ya. Bunda ambil yang di samping kanan, BCT. Dari T ada ke E ya. Dari T ke E kita tahu ukurannya 5. Oke? Ya kan, sementara dari B ke C itu kan sebuah persegi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Kenapa? Karena ada kata-kata berbentuk persegi, berarti ukurannya sama. Berarti dari B ke C sama dengan 6. Berarti luas segitiga BCT nih, luas yang segitiga sebagai sisi tegaknya itu sama dengan luas BC dikali luas TE, tingginya ya, dibagi 2. BC-nya 6, TE-nya 5, dibagi 2 sama dengan 15. Kita simpan. Oke? Nah, berikutnya, kalau untuk mencari itu kita perlu volume limas kan? Kita perlu mencari tinggi limas. Sementara tinggi limasnya belum diketahui. Tinggi limas apa? Tinggi limas itu dari T ke F. Gimana cara mencari tinggi limasnya? Ya, sekarang kita gunakan. Dari F ke E itu sama dengan setengah dari ukuran persegi, ya kan? Dari F ke E itu setengah dari ukuran persegi, berarti 3 cm. Nah, sementara dari T ke E kita udah tahu, ada tadi diketahui di soal. Dari T ke E ukurannya 5. Mau mencari TF itu sama dengan kita mencari tinggi limas. Ini tinggi limas. TF itu adalah tinggi limas. Nah, kita kembali menggunakan teorema Pitagoras. Siku-sikunya di F ya, karena dia merupakan tinggi limas, siku-sikunya di F. Karena yang kita cari adalah bukan sisi miring. Kenapa bukan sisi miring? Kan sisi miringnya di depan sudut siku-siku. Tuh, sisi miringnya 5. Karena yang kita cari bukan sisi miring, berarti cara mencari tinggi limas adalah melakukan operasi pengurangan. 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 25 dikurang 9 sama dengan 16. Akar dari 16 adalah 4. Nih, kita keep. Tinggi limas adalah 4 cm sebagai tinggi limas. Oke ya. Berarti untuk mencari luas permukaan limasnya, luas alas dikali luas sisi tegak.
luas sisi tegaknya itu ada 4 segitiganya, berarti 4 kali luas segitiga. Sementara luas alasnya adalah luas persegi. Kita tadi udah cari nih luas alasnya, luas persegi 36, tinggal kita taruh. Ditambah 4 kali luas segitiganya kan tadi kita udah cari juga 15. Tinggal kita taruh angkanya ya. 36 ditambah 4 kali 15, 4 kali 15 16, tinggal kita jumlahin hasilnya berapa. Mudah ya. Sementara untuk volume limasnya sepertiga luas alas kali tinggi limas. Sepertiga luas alasnya kembali ke luas persegi, kita cari sepertiga kali 36 dikali tinggi limasnya adalah sudah kita cari juga 4. Berarti ini bisa disederhanakan, 36 dibagi 3 sama dengan 12. 12 dikali 4 hasilnya 48. Oke, itu saja yang bisa Ibu sajikan tentang prisma dan limas. Ya, semoga menjadi menambah pemahaman kalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Ibu mohon maaf bila dalam menjelaskan banyak kekurangan Ibu. Semoga kedepannya apa yang bisa Ibu sajikan bisa jauh lebih baik dari saat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.